Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Imam beserta seluruh jajaran DKM, para alim ulama, para tokoh masyarakat, serta bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan orang-orang yang mulia yang melangkahkan kakinya di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan kita semua tercatat dalam melakukan aktivitas yang mulia ini untuk kelak dikumpulkan bersama dengan manusia paling mulia, Rasulullah SAW, di tempat paling mulia, surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, pertama-tama tentu puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Rabb yang maha pengasih tak pilih kasih, maha penyayang tak pandang sayang, di mana kita selaku hambanya terkadang maksiat, terkadang taat. Tidak selamanya kita taat, kadang-kadang kita pun maksiat. Tetapi Allah tiada henti-hentinya terus-menerus memberikan waktu, kesempatan, nikmat yang tiada henti-hentinya kepada kita untuk senantiasa muhasabah, memperbaiki diri, untuk kembali lagi meluruskan niat dan tujuan hidupnya kita, yaitu dalam rangka wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kita semua hadir di muka bumi ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali hanya untuk satu tujuan, yaitu untuk menyembah kepada Allah, mengabdi hanya kepada Allah, tidak untuk yang lain. Adapun seluruh aktivitas kehidupan kita, baik itu makan minum, baik itu bekerja, baik itu berumah tangga, semuanya dalam rangka untuk menguatkan, mengokohkan dan melaksanakan, mewujudkan apa yang disebutkan di dalam Al-Quran tadi, yaitu untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makan minum kita untuk menegakkan tulang punggung kita untuk memiliki kekuatan dalam bersujud kepada Allah. Bekerjanya kita adalah untuk mendapatkan rezeki yang halal, untuk menafkahkan istri dan anak kita, membelanjakan kebutuhan kita dalam rangka bersyukur dan menyembah kepada Allah. Begitu pula aktivitas-aktivitas lainnya yang semuanya itu ada tuntunannya di dalam Islam, ada perintahnya dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam juga semoga senantiasa teriring tercurahkan kepada junjungan kita, uswah wa qudwatuna, panutan kaum muslimin, imamul muttaqin, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia agung yang keagungannya diagungkan oleh yang maha agung, manusia mulia yang kemuliaannya dimuliakan oleh yang maha mulia. Bahkan manusia sempurna yang kesempurnaannya telah disempurnakan oleh yang maha sempurna, yang membawa agama yang dengan risalahnya yang sempurna untuk mengatur kehidupan kita dengan sempurna dan menyelesaikan persoalan kehidupan kita secara sempurna. Siapa saja yang berpegang teguh terhadap apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW tersebut berupa agama yang hak, yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, al-Islam ini, insya Allah dia akan selamat fid dunya wal akhirah. Maka Allah pesankan kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai seluruh orang-orang yang beriman, kerjakanlah seluruh perintah Allah dan tinggalkanlah larangannya. Bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Nah, inilah yang menjadi kunci bagi kita untuk kita mati tidak dalam keadaan lain kecuali sebagai orang yang muslim, sebagai orang yang selamat.
Kuncinya adalah takwa, dengan sebenar-benarnya takwa. Hadirnya kita di muka bumi ini, hadirnya kita di masjid ini, semuanya tidak lain kecuali adalah atas dasar hidayah dan kasih sayang oleh Allah. Kita masih dipilih oleh Allah sebagai hamba-hambanya yang beriman, menjadi orang-orang yang mengerjakan amal soleh. Apa itu amal soleh? Memenuhi hak Allah, memenuhi hak diri sendiri, dan memenuhi hak sesamanya. Hak Allah apa? Berupa ibadah kepadanya, berupa beriman kepadanya. Apa hak diri sendiri? Dengan memberikan makan, minum yang halal dan thayyib, mengenakan pakaian yang baik, menutup aurat secara baik, berakhlak dengan akhlak yang mulia. Memenuhi hak sesama itu dalam berupa apa? Dalam berupa memenuhi janji, membantu kesulitan saudara, membantu agama kita, saudara-saudara kita yang membutuhkan, dan dalam rangka menegakkan izzul Islam wal muslimin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perkenalkan Al-Fakir Muhammad Insani Renhoran, yang merupakan dai asal timur Indonesia, terutama Maluku, lebih khusus lagi dari Kei. Kalau Bapak Ibu dengan nama Kei kan sudah identik dengan nama tertentu ya. Nah, Kei itu nama pulau. Kei itu satu pulau yang ada di Maluku. Jadi ada orang yang menggunakan nama Kei di belakang, yaitu menyamatkan bahwa asalnya dari Kei. Tapi kan yang hadir tuh seakan-akan orang-orang dari Kei, orang dari Maluku itu non-muslim ya. Yang tampil-tampil itu kan sepertinya non-muslim. Padahal Bapak Ibu, kalau kita lihat, misalkan kita buka internet saja, bisa di Google ya, di Wikipedia juga ada. Itu data statistik Maluku itu mayoritas muslim, Pak, Bu. Ambon sekalipun lebih dari 50% muslim. Dan Kei itu ada dua daerah. Kei itu seperti Jawa, cuman dia kecil. Jadi nama pulau sekaligus nama suku. Nah, ada kota, ada kabupaten. Kota itu sekitar 90% lebih muslim. Kabupaten yaitu dibagi tiga, ya, Islam, Katolik, Protestan. Tapi yang muslim masih lebih banyak, sedikit, sekitar 35-40%, sisanya Katolik dan Protestan. Artinya apa? Indonesia Timur itu pun masih sebenarnya mayoritas muslim. Hatta itu Papua sekalipun, Maluku sekalipun mayoritas muslim. Apalagi Maluku Utara lebih banyak lagi muslim. Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, Al-Fakir di sini tidak untuk berceramah, karena di hadapan Al-Fakir banyak para ulama, para pemuka agama. Izinkan Al-Fakir untuk sekedar bercerita, berbagi pengalaman apa yang kami hadapi, dan merupakan kondisi saudara-saudara kita yang merupakan kal jasadil wahid, kata Rasulullah. Ibarat kita semua itu adalah satu tubuh. Umat Islam itu seluruhnya adalah ibarat satu tubuh, yang apabila satunya sakit, yang lain pun akan ikut merasakan sakit. Bagaimana sih satu tubuh itu? Ada mata untuk melihat, ada telinga untuk mendengar, ada kepala, rambut, ya, ada tangan untuk mengerjakan hal-hal tertentu, ada kaki untuk melangkah. Itulah satu tubuh. Berbagai perbedaan tapi memiliki fungsinya masing-masing. Itulah nikmat yang Allah berikan kepada kita umat Islam. Meskipun berbeda-beda, tapi semuanya dalam rangka mewujudkan satu kesatuan fungsi. Bayangkan Bapak Ibu, kalau semua kita ini mata di dalam tubuh kita ini, seram sekali. Semua tubuh kita mata, nggak ada yang lain. Atau semua tubuh kita hidung misalnya, Masya Allah. Tapi Allah sudah menciptakan semuanya, ada mata, ada telinga, ada hidung, semua dengan fungsinya masing-masing untuk melengkapi kesempurnaan tubuh tersebut. Itulah umat Islam. Ada dari barat, ada dari timur, ada dari Afrika, ada dari Arab, ada dari Sumatera, ada dari Jawa, ada dari Sunda, ada dari Maluku. Semuanya berbeda-beda suku, bangsa, warna kulit. Ada yang rambut lurus, ada rambut keriting, ya. Ada yang
kulit putih, ada kulit hitam, semuanya berbeda-beda itu dalam rangka untuk saling mengenal satu sama lain, menguatkan ukhuwah dan akidah Islam. Itulah nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita. Perumpamaan umat Islam itu Bapak Ibu ibarat kita masuk di dalam masjid ini. Sudah tidak dilihat lagi dari Amerika kah, dari Australia kah, bahkan dari Arab Saudi kah, dari Mesir kah, bahkan dari Jawa kah, dari Sunda kah, dari Papua kah, bendera merah kah, bendera putih kah, bendera hijau, bendera biru, bahasa Arab, bahasa Inggris, sampai bahasa yang kita nggak mengerti pun ketika masuk ke dalam masjid sudah tidak ditanya lagi. Semua masuk ke dalam masjid menjadi satu jamaah salat, ditunjuk seorang imam, imamnya rukuk, semua rukuk, imam sujud, semua sujud. Itulah gambaran umat Islam, berbeda-beda tetapi bersaudara dan wajib bersatu. Jamaah rahimakumullah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih daripada itu, gambaran yang paling jelas bagi kita adalah ketika umat Islam sedang berhaji. Kulit hitam, kulit putih, ketika semuanya mengenakan pakaian yang sama, pakaian ihram, Masya Allah, sudah tidak dilihat lagi, kelihatan lagi sudah tidak mana bangsawan, mana orang yang sederhana, mana pejabat, mana pegawai biasa, mana orang kaya, mana orang sederhana, mana orang, sudah tidak lagi. Semuanya itu terlihat sama. Itulah persaudaraan umat Islam, diikat dengan akidah yang satu, yang menghapuskan segala macam sekat-sekat, yang kemudian mereka dipersatukan dalam akidah dan ukhuwah Islamiyah. Makanya kita diperintahkan untuk peduli terhadap sesama saudara kita dimanapun mereka berada, dan kita pun diperintahkan untuk bertakwa, ittaqullaha, ya, atau ittaqillah haitsu ma kunta. Bertakwalah kalian dimanapun kalian berada, kapanpun. Di masjid kita harus bertakwa, di rumah kita harus bertakwa, di kantor kita harus bertakwa, dimanapun kita berada harus bertakwa. Jemaah rahimakumullah, saya sedikit ingin menceritakan. Tadi kami singgung sedikit dari Kiai Al-Fakir sendiri diamanahkan sebagai Ketua Dewan Syuro Forum Tokoh dan Umat Islam Kiai, dan juga Ketua MUI Fuad Sorbai di Maluku, dan juga pengurus Yayasan Pondok Pesantren Nurul Jadid Tetoat di Maluku. Bertemulah dengan Badan Wakaf Al-Quran. Badan Wakaf Al-Quran ini salah satu lembaga sosial yang program utamanya adalah menyebarkan Al-Quran wakaf ke berbagai daerah, dari Sumatera sampai ke Papua, termasuk kami di Maluku. Kami sendiri bukan orang Badan Wakaf Al-Quran, tapi dai yang berada di daerah-daerah, kemudian terhubung dengan BWA untuk menyalurkan wakaf air bersih, wakaf Al-Quran, kemudian ada beberapa wakaf yang lain, terutama Al-Quran. Bapak Ibu rahimakumullah, tadi kami ceritakan, kenapa sih ketika kita mendengar Maluku atau Kiai yang muncul itu persepsi kita adalah seperti negeri atau orang-orang non-muslim. Padahal aslinya mayoritas. Kami sedikit ingin menceritakan fakta, Bapak Ibu. Dan ini tanggung jawab kita semua. Al-Fakir memang aslinya dari Kiai, dari Maluku, tapi lama di sini. Kenapa kemudian terpanggil kembali untuk berdakwah beberapa tahun di sana? Ya. Karena setidaknya kami ingin cerita ada dua faktor. Nah, ini penting kita tahu cerita-cerita supaya kita bisa tahu kondisi saudara-saudara kita. Kalau di Jawa ini kan alhamdulillah sudah banyak ulama-ulama hebat, ulama-ulama besar dengan berbagai disiplin ilmu. Tapi di timur gimana? Ya. Sangat minim sekali. Sementara masyarakat di sana dengan medan yang agak sedikit sulit, berbeda dengan di sini. Ya. Kalau di sini Bapak Ibu, kita mau ke Surabaya, kita mau ke Sukabumi, kita mau ke Bandung, cukup motor, mobil bisa, kereta bisa. Tapi kalau di timur Bapak Ibu, apalagi di Maluku, wilayah pulau-pulau Pak. Beda kabupaten kota, beda pulau.
beda kecamatan, bahkan sebagian kecamatan beda pulau, bahkan sebagiannya beda desa, beda pulau. Pak, gimana kebayangnya kita untuk menjangkau di sana? Aksesnya sulit, Pak. Makanya korelasinya dapat. Ketika aksesnya sulit, Pak, nanti kalau sesekali insya Allah ke Maluku, dan saya yakin pasti di sini Bapak Ibu ada yang pernah ke Maluku atau ke Papua dan sejenisnya, tahu medan di sana. Sebagian pulau, Pak, itu tidak ada akses transportasi umum, ya, karena laut ya. Tidak semua, paling kota-kota ibu kota yang itu dijangkau oleh pesawat. Ya, pesawat-pesawat kecil, tapi tidak semua ibu kota juga. Tapi bagaimana dengan kecamatan dan desa? Tidak bisa, Pak, pesawat masuk sana. Kadang-kadang bisa dengan speed, ya. Itu pun kita harus sewa, Pak. Berapa sewanya? Kami pernah menyewa speed 1 hari, Pak. Itu menjangkau 2 atau 3 pulau. Hanya 2 atau 3 pulau. Berapa sewanya? Karena kami untuk berdakwah digratiskan, hanya menanggung bahan bakarnya saja. Berapa bahan bakarnya? 6 juta lebih. 6 juta lebih hanya untuk make 1 hari, itu hanya menjangkau 2-3 pulau kalau saya tidak salah ingat ya. Itu sudah digratiskan, Pak. Insya Allah. Hanya kita perlu beli bahan bakar. Kalau bahan bakar speed itu bensin dicampur oli kalau nggak salah ya. Saya agak lupa. Itu hanya tanggung uang bensinnya saja. Sudah 6-7 juta, Pak, sehari. Gimana bayangin? Kalau dai nggak punya uang yang lebih, ya nggak akan mungkin kita bisa menjangkau desa-desa sana. Gimana kita dapat duit? Alhamdulillah disupport oleh sebagian dari para muhsinin, bapak ibu yang memiliki kelebihan harta, dititipkan melalui badan-badan sosial termasuk badan wakaf Al-Quran. Kami diberikan Al-Quran. Wakaf yang bapak ibu berikan itu bukan hanya untuk mencetak mushaf dan Al-Quran terjemahan saja, tapi juga adalah biaya distribusinya tersebut, sekaligus biaya pengajaran Al-Quran kepada dai-dai di berbagai daerah. Kami cerita singkat ya. Kami mohon waktu sedikit saja untuk menceritakan kisah-kisah ini. Ini penting, efeknya Bapak Ibu perlu tahu, Pak. Karena transportasi yang mahal, bahkan Pak, kadang-kadang kita mampu beli bensin atau speed pun, ada pulau-pulau yang tidak bisa dijangkau dengan speed. Harus kapal feri. Ada yang feri pun tidak bisa, Pak. Kalau dipaksa lewat situ, terbang, Pak, feri itu. Apalagi feri kan depannya itu datar. Makanya nggak bisa kapal feri lewat situ. Sebagian pulau tuh untuk transportasi antar kabupaten. Harus apa? Kapal yang lebih besar dari feri, lebih kecil dari kapal pesiar sedikit. Namanya kapal sabuk. Tapi ada pun yang sabuk tidak lewat, harus kapal besar yang memuat berapa ya? Kalau tidak salah 10.000 orang. Nah itu baru bisa lewat. 10.000 atau 1.000 minimal, saya agak lupa. Tapi kapal besar, 8 dek, 8 tingkat. Ya, Masya Allah. Bapak Ibu rahimakumullah. Tapi yang ingin kami ceritakan, Masya Allah, betapa tantangan luar biasanya akses di sana. Sehingga tadi kami cerita, itu butuh biaya besar. Tentu kalau kita tidak ada biaya, beberapa dai saja sudah minim, Pak. Udah ceritanya udah minim. Gimana dengan dai yang punya uang lagi, itu lebih minim lagi. Apa efeknya? Dampaknya apa, Pak? Dampaknya, mohon maaf, Pak, kalau di sini kan alhamdulillah kita punya imam ya, sholatnya itu 5 waktu ada. Apalagi sholat Jumat, Masya Allah. Di sana, Pak, ya. Nanti Bapak Ibu, kalau yang pernah ke sana, saya hampir ke setiap masjid itu hampir pasti ada yang pernah ke sana dan cerita sesuai dengan apa yang saya sampaikan. Ya. Apa itu? Jangankan sholat Jumat, Pak. Sholat 5 waktu kosong, Pak. Kenapa? Imamnya tidak ada. Imamnya ada, tetapi pada saat waktu sholat beliau tidak ada di masjid. Kenapa, Pak? Mencari nafkah di mana? Di laut, Pak, nelayan. Ya. Kalau nggak nelayan, itu berkebun, ya. Pagi sampai sore. Yang melaut bahkan bisa berhari-hari di laut. Kalau di Maluku itu masih imamnya itu masih imam sebagian ya. Kalau di desa-desa itu masih turunan, Pak. Gitu. Jadi imam anaknya yang gantiin, nggak bisa orang lain. Gitu. Jadi repot juga memang, agak sulit.
Makanya ketika imamnya nggak ada yang imam, ya masjidnya kosong. Gimana dengan sholat Jumat? Nanti Bapak bisa langsung ke sana, Pak. Saya ingin cerita, Pak. Ini cerita langsung dari imam di salah satu kabupaten. Apa yang terjadi, Pak? Sholat Jumat itu, beberapa desa itu kan terpisah pulau. Saking krisisnya dai, di setiap desa tuh bahkan hampir tidak ada dai, sehingga yang bisa berkhutbah itu relatif hanya 1-2 orang. Tapi yang miris apa? Rata-rata cuma 1 orang. Itu pun berbekal membaca buku khutbah Jumat. Tapi bukan itu yang disayangkan. Apa yang terjadi, Pak? Ini saya sedang direkam, saya tidak merekayasa, ya. Saya cerita sesuai dengan fakta supaya Bapak Ibu peduli, dan mudah-mudahan kalau ada rekan-rekan dai bisa juga ke sana. Ya. Apa yang terjadi, Pak? Itu, Pak, khotib untuk bisa naik khutbah Jumat, sebelum naik mimbar minum dulu, Pak. Bukan minum kopi, Pak, bukan minum teh, bukan minum air putih. Alkohol, Pak. Sebelum khutbah minum alkohol dulu. Bayangkan. Kalau kita dengar ya di dunia hitam itu, konser-konser artis-artis itu kan sebelum naik panggung biar percaya diri, hilangkan grogi, minum alkohol dulu. Ternyata itu tidak terjadi hanya di dunia hitam, Pak. Di dunia putih juga ada, Pak. Saking krisisnya ya, pemahaman dan juga apa yang terjadi di sana. Bahkan di daerah itu ada animisme, dinamisme ya. Bukan hanya yang 5 agama, 6 agama ya, tapi kepercayaan-kepercayaan macam-macam. Bahkan tidak beragama juga ada. Muslim banyak nggak? Banyak, Pak. Tapi nggak paham agama. Ketika kami datang ke sana, Pak, ke ibu kotanya itu, kami mencoba untuk pergi ke pulau-pulau itu untuk langsung melihat. Tapi memang waktu itu nggak bisa itu, karena di sana ada beberapa musim yang angin barat, angin timur yang nggak berani keluar tuh, perahu atau speed. Makanya pada kami saat datang itu nggak bisa tuh ke sana. Sewa speed pun mahal. Alhamdulillah pada saat itu ada seorang habaib yang beliau agnia, punya banyak harta, yang siap sebenarnya. Cuman karena cuacanya tidak memungkinkan, kami nggak bisa. Ketika kami konfirmasi kepada tokoh ulama dai yang ada di ibu kota, kami sampaikan seperti itu. Beliau katakan begini, Ustadz, bukan hanya itu. Ini saya sampaikan bahasanya persis. Jika 5 tahun yang akan datang, kalau tidak ada dai yang bisa datang ke pelosok-pelosok tersebut, kemungkinan besar Islam sudah tidak ada lagi di sana. Kenapa, Bapak Ibu sekalian? Bisa jadi mereka tetap Islam identitasnya, tapi sudah tidak mengerti lagi apa-apa sama sekali tentang ajaran Islam. Kenapa? Wong memang faktanya sulit akses transportasi di sana. Kalau seperti di Jawa bisa kita ke Sukabumi hari ini juga bisa. Kita mau ke Bandung hari ini juga bisa. Tapi di sana nggak bisa, Pak. Laut. Kadang-kadang ombaknya saja, Pak, 4 meter. Bapak bisa Google. 4 meter itu setinggi masjid ini. 4 meter. Ombaknya itu, Pak. Dan Masya Allah, kami ingin cerita sedikit. Kami merasakan secara langsung mukjizat Al-Quran yang Allah berikan karomah ketika kita membagikan Al-Quran itu. Apa saja, Pak? Masya Allah. Kami terkontak dengan Badan Wakaf Al-Quran untuk mendistribusikan Al-Quran. Alhamdulillah, Pak. Orang di Maluku itu, saya tidak tahu di mana ya. Sepertinya juga termasuk di Papua. Tapi yang saya berani jamin Maluku dan Maluku Utara itu hampir sama. Itu paling menghormati 2. Yang pertama ulama dan habaib, dan lebih dari itu adalah Al-Quran. Ya. Kalau sudah menyangkut Al-Quran, itu siapa saja pasti menerima. Makanya alhamdulillah kami datang ke desa-desa, ke kecamatan, itu disambut oleh camatnya, kepala desanya, kepala polisinya, kepala tentaranya, bupati, wali kotanya, Masya Allah. Kita bagikan Al-Quran gratis dari Badan Wakaf Al-Quran sebagai titipan wakaf dari Bapak Ibu semua. Apa dampaknya? Masya Allah, yang kami bawa ini Al-Quran disambut oleh masyarakat, bahkan disambut dengan sukacita. Bukan hanya pimpinan saja, tapi seluruh masyarakat majelis taklim, TPG-TPG keluar menyambut kami di pesisir pantai. Kami datang dengan perahu, mereka sudah menyambut kami. Masya Allah, saking gembiranya dengan kedatangan Al-Quran. Padahal kami tidak pergi untuk membagi-bagi sembako, Pak. Ya, kami tidak pergi untuk membagi-bagi bansos atau apapun. Yang kami bagi adalah Al-Quran toh.
dan mungkin sedikit untuk mengajarkan Al-Quran, metode baca Al-Quran. Tapi Masya Allah begitu senangnya mereka. Itu antara dua hal, senangnya mereka dengan Al-Quran atau memang senang karena ada dai yang mau ke sana. Saking tidak ada dai-nya itu dan caranya dai, Masya Allah. Tapi apa yang kami rasakan Pak, Masya Allah, kami ceritakan. Ini Al-Quran yang mau kami bagikan, itu ketika, saya tidak tahu di daerah lainnya, tapi di Maluku yang kami alami secara langsung, semua transportasi menggratiskan Pak. Tadi speed itu menggratiskan, meskipun mintanya kita bayar bensinnya saja ya. Karena memang mereka ya sopir doang, ya, nggak punya duit juga, jadi sudah dikasihkan. Mereka bawa speednya juga gratis, nggak ada bayar untuk bawa speednya, cuma tanggung itu doang. Naik kapal feri, alhamdulillah digratiskan kapal feri. Naik kapal besar, alhamdulillah. Kita tanya tiketnya berapa? Oh Ustaz, ini Al-Quran jadi gratis, Masya Allah. Kami pergi Pak, bawa Al-Quran gratis, Masya Allah. Dibagi-bagi sampai habis. Baliknya nggak bawa Al-Quran Pak, disuruh bayar Pak, Masya Allah. Perginya bawa Al-Quran gratis, begitu balik nggak bawa Al-Quran disuruh bayar Pak. Nggak ada yang kita bawa, Masya Allah. Kami ingin cerita juga, selain itu, Masya Allah, kemudahan-kemudahan yang kami dapat. Bahkan Pak, ketika kami pergi di satu pulau, itu ada pemimpin daerahnya juga ikut pada saat itu. Kami pergi bawa Al-Quran Pak. Kurang lebih berapa dus ya? Sekitar 20 atau 40 dus. Satu dus itu isinya 20 Al-Quran ya. 20 Al-Quran ya. Kami pergi untuk ke suatu pulau itu untuk bagi ke pulau-pulau yang di samping juga. Kata banyak ya, jadi kami bawa sekitar 20 atau 40 dus untuk dibagi-bagi. Pergi Pak, Masya Allah. Allah teduhkan itu laut Pak. Tidak ada ombak sedikit pun. Bahkan orang yang mabuk laut itu kami cerita-cerita biasa aja sambil tertawa, bahagia. Nanti bagaimana bagi Al-Qur'annya, Masya Allah. Sampai di sana disambut oleh wali kota, disambut oleh Kapolsek. Kapolsek sampai minta, Ustaz, saya juga mau supaya untuk para polisi juga butuh Al-Qur'an. Ambil. Kepala desa juga mau untuk dibagi. Ambil. TPK apa lagi? Masya Allah. Dibagi Pak sampai selesai, Masya Allah. Itu Pak, laut ditundukkan. Begitu Al-Qur'annya selesai Pak, balik Masya Allah. Laut kembali ke wujud asli Pak. 4 meter Pak. Itu Masya Allah. Jangankan kami yang sipil Pak. Meskipun orang bilang orang timur tuh jago-jago di laut, jago nyelam, jago renang, Pak, laut 4 meter ombak. Jangankan kami yang sipil, tentara di sebelah saya persis Pak. Karena saya duduk di depan, kapal depan dia. Kami berapa orang, termasuk tentara di sana. Muntah-muntah Pak, Masya Allah. Tentara saja muntah, apalagi kami Pak, yang sipil. Padahal berenang ya insya Allah kita bisa berenang berapa meter, berapa bahkan jauh daripada itu juga bisa. Tapi pada saat itu Masya Allah, saking kami muntah-muntah, cukup trauma Pak. Diteleponlah Ustadz yang berikut itu Direktur BWA ingin datang langsung membagi Al-Quran di sana. Direktur BWA. Kami tanya di ibu kota, tidak, ke pulau-pulaunya juga. Masya Allah, ini beban baru buat kami nih. Kalau sampai beliau ikut ke pulau-pulau dapat seperti ini bisa trauma ya. Apa yang kami lakukan? Rapat Pak, strategi. Apa nih? Strategi bumi kita nggak dapat, mainnya adalah strategi langit. Apa itu Pak? Pergi bawa Al-Quran, dibagi tapi jangan dihabisin Pak. Itu disisakan 1-2 kardus. Masya Allah, ketika kami bagi sampai selesai, disisakan 1-2 kardus, balik Pak, laut itu tetap tenang. Dan itu kami buktikan juga pada saat kami bagi terakhir, kalau tidak salah 2 Ramadan yang lalu. Ya. 2 tahun yang tahun ini, tahun kemarin, Ramadan tahun kemarin. Itu Pak, angin timur, nggak ada nelayan yang berani melaut Pak. Harga ikan melonjak tinggi. Bismillahirrahmanirrahim, kami tanya kepada pembawa speed itu, sopir speed itu, Bismillahirrahmanirrahim, berani nggak kita lewat di angin ini? Wah, nggak bisa. Yang kita bawa ini Al-Quran. Oh, kalau Al-Quran insya Allah siap. Ya, kita sampaikan kisah-kisah kita. Alhamdulillah beliau juga yakin. Ya sudah, Bismillahirrahmanirrahim. Pak, Masya Allah, kami pergi laut itu teduh, kami balik laut itu juga teduh. Padahal kenapa kami harus ke pulau itu? Karena baru beberapa saat yang lalu, sekitar 1 bulan, itu terjadi konflik juga Islam Kristen di sana tuh. Ya.
Mungkin sempat heboh dan katanya Muslim dari Jawa ingin ke sana itu membantu. Tapi selesai kami bawa Al-Quran ke sana untuk mengkondusifkan juga. Alhamdulillah disambut dengan baik. Masya Allah Bapak Ibu, kami merasakan secara langsung. Dan masih ada lagi kisah-kisah yang lain. Tapi karena waktu kami tidak bisa cerita terlalu panjang lebar. Tapi Masya Allah Pak, kondisi di sana itu betul-betul sangat memprihatinkan. Kalau di Jawa kan alhamdulillah dibangun pesantren. Pak, pesantren di Kabupaten Maluku Tenggara cuma satu, pesantren kami. Itu pun pasca kerusuhan. Karena kami lihat, wah ini setelah ini umat Islam menunjukkan, terlihat sekali itu kualitas mereka tuh. Karena dai saya juga minim, makanya kami buka pesantren di Kabupaten Maluku Tenggara. Kalau di Kota Tua itu ada 2, kabupaten ada 1, cuma pesantren kami. Kalau di Ambon ya ada beberapa lah, agak lebih banyak sedikit. Tapi di pulau-pulau yang lain, Masya Allah, bahkan ada yang tidak ada sama sekali. Gimana Pak? Orang-orang di timur juga ekonominya relatif lebih rendah dibanding orang-orang di sini. Nah, kalau sampai saudara-saudara kita yang ada di sini pun tidak peduli, Masya Allah, kami sangat bersyukur bertemu ya, terkontak dengan Badan Wakaf Al-Quran maupun beberapa lembaga lain. Tapi terutama BWA yang kemudian mensupport dalam program bagi Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran, Masya Allah. Akhirnya kami bisa mengakses beberapa pulau. Dan masih beberapa pulau juga ya, karena di sana dikenal dengan 1000 pulau. Masih banyak yang belum bisa kami jangkau. Terakhir Bapak Ibu rahimakumullah, melalui wasilah wakaf Al-Quran dari Bapak Ibu sekalian, kami ucapkan jazakumullahu khairan wa syukran katsiran ya, atas seluruh kepedulian Bapak Ibu yang telah berwakaf ya. Karena dari wakaf Bapak Ibu itu ya, satu paket itu 150.000, itu meliputi cetak Al-Quran mushaf atau cetak Al-Quran dan terjemahan, ditambah dengan biaya distribusinya, ditambah juga dengan pelatihan baca Al-Quran. Karena di sana Pak banyak ya, karena memang nggak ada dai, apalagi yang di pulau-pulau Pak. Di pusat kota saja banyak yang nggak bisa ngaji, apalagi di pulau-pulau yang nggak ada guru ngajinya. Nggak bisa. Makanya orang nggak bisa jadi imam pun ya karena memang nggak bisa baca Al-Quran. Wajar kalau nggak ada imam pergi melaut, nggak ada yang bisa gantiin imam juga. Karena itu begitu program ini ada, alhamdulillah kami bisa mengajarkan Al-Quran. Bukan hanya kami, BWA juga bekerja sama dengan guru-guru ngaji yang lain atau dai-dai yang lain. Ya. Di Maluku juga bukan hanya kami, di Papua juga banyak bekerja sama dengan tokoh-tokoh setempat gitu ya, termasuk sampai ke Sumatera, di Jawa, Masya Allah. Sehingga kami melalui kesempatan kali ini mengajak Bapak Ibu sekalian ya, kalau bukan kita, siapa lagi yang peduli dengan agama kita yang ada di sana? Keselamatan agama kita ini tergantung pada para pemeluknya juga. Semakin pemeluknya tidak memahami agama, semakin jauh mereka bahkan bisa meninggalkan agama ini, ataupun lebih buruknya lagi meninggalkan citra negatif kepada umat lain yang memandang agama ini. Inilah yang bahaya. Sehingga alhamdulillah ya, dengan program-program ini kami bisa sedikit berbuat di sana dengan beberapa program, terutama program membagi-bagi Al-Quran dan mengajarkan baca Al-Quran tersebut. Dan juga kami kembali lagi mengajak Bapak Ibu kepada semuanya untuk mari berwakaf dengan paket tadi ya. Sedikit kami tutup dengan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan harta yang kita keluarkan ini itu sebagai penyelamat kita dari api neraka, dan yang kedua adalah jaminan Allah akan memberikan kita surga. Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan kepada kita melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Ittaqun nar. Kata Allah, takutlah kalian kepada neraka. Walau bisikin ya, tammar. Walau hanya dengan mensedekahkan sebutir kurma. Jadi kita itu bersedekah sedikit saja itu bisa menyelamatkan kita dari api neraka. Hadis riwayat Imam Bukhari. Bahkan Allah bisa memberikan jaminan balasan kita bagi yang lain. Dalam sebuah hadis qudsi, Rasulullah SAW bersabda, ya, qala Allah Ta'ala azza wa jalla. Ya. Kata Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ya. Apa yang menjadi firman Allah Subhanahu wa taala tentang sedekah itu, ya. Anfiq
ya, unfiq alaika, nafkahkanlah harta kalian, niscaya Allah akan menggantinya, tentu dengan yang lebih baik. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Harta yang kita keluarkan, Allah jamin Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Tapi jangan hanya kita bayangkan Allah ganti dalam bentuk materi, itu terlalu kecil. Bisa saja Allah mengganti dengan jumlah materi, ya. Tapi tidak selamanya hanya dengan materi saja. Allah bisa juga menggantinya dengan menghindarkan kita dari bala, musibah, bahaya yang jauh lebih besar dari sekedar kita mendapatkan uang atau materi, ya. Diselamatkan kita dari kecelakaan, dari kebakaran, istri, anak, suami kita diselamatkan dari bencana, bekerja dan lain-lain. Itu jauh lebih baik. Tapi jauh lebih besar daripada itu adalah balasan Allah di akhirat kelak. Ya. Apa itu? Allah Subhanahu wa taala dalam At-Taubah ayat 111 Allah tegaskan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah, kata Allah. Sungguh, kata Allah, Allah awali dengan sungguh, inna, sungguh-sungguh, betul-betul, benar-benar Allah membeli, ya, dari orang-orang beriman itu amwalahum, ya, harta mereka, wa anfusahum, dan diri mereka. Anfusahum wa amwalahum, diri kita dan harta kita. Bi anna lahumul jannah, kata Allah. Untuk Allah ganti, Allah bayar dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu jaminan dari Al-Qur'an dan hadis. Yang pertama, Allah hindarkan dari api neraka yang azabnya sangat pedih. Yang kedua, Allah akan balas juga rezeki itu. Dan yang ketiga, Allah bayar harta kita, diri kita itu dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Diri kita Allah beli untuk apa? Kita dakwah, jadi imam, jadi khatib, jadi guru ngaji, ya. Itu diri kita. Kalau harta kita, ya kita infakkan, kita wakafkan, ya kita sedekahkan. Apalagi wakaf ini Al-Quran, Bapak Ibu sekalian. Al-Quran itu, Pak, Masya Allah, di sana mereka sambut dengan luar biasa. Setiap hari mereka baca, yang satu hurufnya saja mengandung kebaikan. Apalagi setiap hari mereka baca. Pak, saya tutup dengan Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan melalui Rasulullah, ya, khairukum, ya, man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Kata Rasulullah, sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang belajar dan mengajarkan Al-Qur'an. Ya. Belajar dan mengajarkan Al-Qur'an. Siapa saja yang bersentuhan dengan Al-Qur'an, Allah akan jadikan dia yang terbaik, Pak. Al-Quran itu dibawa oleh malaikat Jibril. Jibril dijadikan malaikat terbaik. Diturunkan kepada Rasulullah, beliau menjadi nabi dan rasul terbaik. Diturunkan di dua lembah yang tandus tidak dikenal, namanya Makkah dan Madinah. Itu lembah yang kecil, terpencil, tidak terkenal. Tiba-tiba Al-Quran diturunkan di situ, menjadi dua kota terbaik di muka bumi. Bahkan Dajjal tidak mampu masuk di situ nanti. Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan, Ramadan menjadi bulan terbaik. Diturunkan di malam Lailatul Qadar, malam itu bahkan lebih baik dari 1000 bulan. Al-Quran diturunkan kepada umat Islam menjadi khairu ummah, umat terbaik ukhrijat linnas di antara seluruh manusia. Dalam Ali Imran 110. Semua karena Al-Quran. Dan kalau kita keluarkan harta kita, ya, untuk Al-Quran, insya Allah itulah harta terbaik kita yang akan mendapatkan balasan terbaik. Dan Al-Quran ini adalah warisan Rasulullah yang paling otentik, yang Allah jamin ia sampai hari kiamat tidak akan dibiarkan ia berubah. Itulah warisan Rasulullah yang sampai saat ini bisa dinikmati secara langsung oleh seluruh umat Islam. Baik, Bapak Ibu rahimakumullah, itu saja apa yang dapat kami sampaikan, kami ceritakan. Ya, mungkin nanti insya Allah kami persilakan untuk Bapak Ibu melihat video sebentar sebelum kami tutup, ya, di akhir kesempatan subuh kali ini. Silakan. Jadi ini gambaran pembagian Al-Quran di Maluku. Itu, Pak, Bapak Ibu bisa lihat pulau-pulau kecil. Nah, ini gambaran kapalnya kami ambil. Sorry.
dibantu oleh TNI, Polri untuk mendistribusikan Al-Quran, Masya Allah. Ini Pak preman-preman nih yang bantu nih untuk ngangkut-ngangkut supaya kita sadarkan mereka sini belajar Al-Quran, Masya Allah, senang sekali mereka. Ini yang ngangkut-ngangkut Al-Quran, Bapak lihat aja pakaian mereka. Kita rangkul mereka tuh, anak-anak nakal, anak-anak jalan. Sini, dekat dengan Al-Quran, Masya Allah. Bukan hanya di Maluku, di yang lain juga, daerah lain. Nanti saya siapin depannya. Ini Pak gambaran pulau-pulaunya, negeri dipenuhi laut. Juga ada Iqra juga yang dibagikan selain Al-Quran. Masya Allah. Bisa terlihat Pak kebahagiaan anak-anak guru ngaji ketika mendapatkan Al-Quran. Ya. Ini kondisi di berbagai daerah ya, terutama juga di wilayah timur. Bagaimana kemudian respon
yang kamu berikan kepada anak-anak tersebut, respon orang tua sudah cukup bagus. Mereka mengatakan bahwa anak sudah juga dari awal mereka tidak mampu membaca Iqra, mengenal huruf hijaiyah. Sekarang ini sudah mampu membaca Iqra, mengenal huruf hijaiyah dengan baik. Bahkan ada yang sudah mampu membaca kitab suci Al-Quran dengan baik. Ya. Saya selaku orang tua anak-anak yang mengaji di sini merasa bahagia maka atas adanya ngaji sore di Masjid Al-Mutakin, yang mana anak-anak kami di sini ya kegiatan aktivitas lainnya sudah bukan lagi kami khawatirkan karena sudah berada di masjid. Kami bersama para dai komunitas dakwah Islam Indonesia dan Sumatera Utara terus akan melakukan pembinaan dan masyarakat, dan kami akan bersinergi bersama dengan Badan Wakaf Al-Quran melalui program Wakaf Al-Quran dan pembinaan pada itu. Baik Bapak Ibu, kami sendiri juga bahkan bukan hanya anak-anak, itu sampai kakek nenek, bapak-bapak, ibu-ibu itu juga belum bisa baca Al-Quran. Jadi kita juga melakukan pembinaan baca Al-Quran bagi orang dewasa, bahkan yang sudah kakek nenek. Itu apalagi yang mu'alaf, itu semangat sekali itu ingin belajar baca Al-Quran itu. Alhamdulillah dengan adanya program ini, Masya Allah. Dan yang miris juga Pak, itu fenomena-fenomena imam masjid ya, yang karena keterbatasan pemahaman itu juga melakukan hal-hal yang di luar dari melanggar larangan Allah. Kenapa? Itu menunjukkan bahwa saking sampai imam masjidnya saja sudah tidak paham tentang hal seperti itu, berarti masyarakatnya sudah sedemikian gawatnya. Itu berarti kalau tidak kita perhatikan, na'udzubillahi min dzalik, ya, kita sangat khawatir sekali. Makanya saya sendiri juga secara pribadi ingin mengajak Bapak Ibu, para ustaz, ustazah ya, yang punya ilmu, mohon untuk bisa ke sana. Yang punya kenalan di lembaga, tolong kirimlah dai-dai ke sana. Ya, baik itu Maluku, Papua, ya, Nusa Tenggara. Kenapa? Di sana sangat membutuhkan. Ya. Yang tidak punya ilmu, tidak punya waktu yang ke sana, ya bisa dengan melalui hartanya. Karena Allah membeli selain diri, Allah juga membeli melalui harta yang insya Allah Allah gantikan dengan surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Baik Bapak Ibu, ini saya tunjukkan ya Al-Qur'annya ya dari Badan Wakaf Al-Quran. Ini kertasnya, ini kertas salah satu kertas terbaik yang dipakai juga untuk mencetak uang ya. Itu anti rayap, jadi insya Allah bisa bertahan lama. Ya, yang bisa merusakkan itu karena rajin baca saja. Jadi dibuka-buka terus, akhirnya jadi bisa rusak. Ya. Tapi kalau hanya sekedar rayap, insya Allah ini tidak akan rusak. Maka terakhir Bapak Ibu, karena sedemikian dibutuhkannya kepedulian dari Bapak Ibu semua, saudara-saudara kita, untuk kondisi-kondisi bukan hanya di Indonesia Timur, di berbagai macam pelosok, butuh sekali perhatian kita, kepedulian kita. Untuk itulah kami mengajak, kami menawarkan kesempatan. Allah panggil, Allah ketuk hati Bapak Ibu sekalian untuk memberikan kesempatan ini. Ya, belum tentu lagi kita bisa ketemu lagi karena saya juga tempatnya bukan di sini. Ya, maka inilah kesempatan terbaik. Kami ajak Bapak Ibu untuk mari berjual beli langsung dengan Allah.
Dan inilah jual beli yang tidak ada kerugiannya, jual beli yang pasti Allah balas dengan balasan yang terbaik. Dihindarkan dari neraka, diberikan balasan yang baik, bahkan diberikan dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka berilah yang terbaik. Kalau saat ini Bapak Ibu tidak membawa cash, bisa juga berkomitmen saja dengan Badan Wakaf Al-Quran dulu, bisa dengan transfer, ya, atau bisa nanti dilanjutkan dengan komunikasi selanjutnya. Tapi sebagai penutup Bapak Ibu, ya sekali lagi kami mendoakan terima kasih banyak kepada pengurus masjid yang telah memfasilitasi ini. Mudah-mudahan mendapatkan pahala jariah dari Allah Subhanahu wa taala atas tersalurkannya wakaf ini. Terakhir Bapak Ibu, kami sekedar ingin bertanya, ya, karena ini memang kesempatan yang sangat baik, Masya Allah, menggugah siapa tahu di sini Bapak Ibu ahlinya. Karena di Bekasi waktu itu juga Pak Ibu sangat sederhana, pendapatan pun pas-pasan, tapi beliau datang, ya, maju ke depan untuk sekedar ingin berwakaf. Waktu itu berapa juta ya Ustaz ya? Padahal orangnya sangat sederhana. Pak, saya ingin berwakaf ini, ya, sekaligus minta doanya untuk kesembuhan saudara kerabat beliau pada saat itu. Masya Allah, saking semangatnya beliau untuk mewakafkan hartanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami ingin bertanya mungkin kepada Bapak Ibu yang ada di sini, ya, mungkin bagi Bapak Ibu yang bisa berkomitmen untuk mewakafkan 100 paket Al-Quran, kami bertanya saja dulu, ya, siapa tahu Bapak Ibu yang punya komunitas, punya jamaah, ya, bisa berkomitmen untuk wakaf Al-Quran sebanyak 100 paket, ya, karena memang sangat dibutuhkan oleh saudara-saudara kita di sana, baik masjid, pendidikan, TPQ dan lain-lain. Nanti insya Allah akan diberikan juga sertifikat, ya, di depan sekaligus hadiah insya Allah akan disiapkan. Kami bertanya saja dulu, mungkin ada Bapak Ibu yang mau berkomitmen untuk berwakaf 100 paket, ada nggak di sini? Oke. Kalau belum sekarang, tidak apa-apa, ya, bisa menyusul berikutnya. Ada nggak kira-kira? Belum ada. Kalau belum ada mungkin 50 paket, ya, yang punya perusahaan atau punya lembaga besar, ada nggak kira-kira di sini? Ada, Masya Allah, Alhamdulillah Ustaz, Bapak di sana, Masya Allah. Ada lagi Bapak Ibu, Alhamdulillah kita sudah punya sini. Mudah-mudahan kita doakan Allah Subhanahu wa taala menjaga seluruh Bapak dan seluruh keluarga, memberikan kesehatan kepada seluruh keluarga, dan insya Allah seluruh ikhtiar kami, dakwah kami, perjuangan kami yang ada di sana bisa juga ditransfer kepada Bapak bersama dengan keluarga. Mungkin Bapak bisa langsung maju buat dikasih buat kenang-kenangan. Ada Al-Quran aja. Al-Quran sama sertifikat. Mungkin ada Bapak Ibu yang lain. Silakan Pak, boleh berkenan maju. Gimana ya? Coba kondisikan. Ya. Kalau selain itu, alhamdulillah beliau sudah berkenan. Ada yang berkenan untuk 25 paket atau 10 paket di sini? Ada? Ya, alhamdulillah. Kalau memang seperti itu, berapapun dari Bapak Ibu semua yang ingin diwakafkan, insya Allah kami terbuka. Ya, kami hanya membuka kesempatan tadi, siapa tahu bisa memberikan semangat. Tapi meskipun 1 paket pun, insya Allah akan diterima. Jadi nanti bisa langsung ketemu dengan para petugas Badan Wakaf Al-Quran, ada di belakang sana, ibu-ibu, bapak-bapak, di depan juga ada, bisa langsung berkomitmen dengan di sana. Berapapun yang Bapak Ibu berikan, ya komitmenkan. Kalau tidak bawa cash bisa langsung online. Ya, demikian dari kami. Ya, selanjutnya mewakili seluruh kaum muslimin, ya, terutama para dai yang ada di sana. Kemudian juga Badan Wakaf Al-Quran yang mensupport kami. Kami sendiri bukan orang Badan Wakaf Al-Quran, tapi dai yang ada di sana kemudian diamanahkan menyebarkan, menyalurkan Al-Quran dan program-programnya. Mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh Bapak Ibu jemaah sekalian. Ya, kalau Bapak Ibu kurang cocok untuk berhadapan langsung di depan, bisa langsung ketemu dengan Badan Wakaf Al-Quran untuk memberikan komitmennya
kepada Allah Subhanahu wa taala atas hartanya yang mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi Islam dan kaum muslimin terutama di Indonesia Timur. Jazakumullahu khairan wa syukran katsiran ala husni istimamikum. Billahi taufiq wal hidayah wa ridwan wal hidayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir kami sampaikan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, bagi yang mau menindaklanjuti mungkin bisa menghubungi saya atau PIC-nya kita di sini daripada Wakaf Al-Quran itu Bapak Hakim. Nanti bisa dicatat nomor handphonenya atau bisa menghubungi saya. Mungkin sementara sebelum saat ini mungkin berikutnya silakan hubungi kami atau nanti dihubungi. Saya sampaikan ke PIC di sini Bapak Hakim. Kemudian untuk yang amplop tadi silakan nanti dikumpulkan ada kotak. Oh ya, di depan ada kotaknya, silakan letakkan di depan amplop tadi. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Ibu semua